Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami datang melalui firman menyapa dari gereja HKBP Petojo. Oleh karena itu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menyapa-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Ketika Tuhan juga mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan kami di pagi yang indah ini. Oleh karena Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan juga mau memberangkatkan kami dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini kami berikan kekuatan dan kami mampu melalui berbagai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025 terambil dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin di antara kita masih mengingat peristiwa ketika bangsa Indonesia mengalami penindasan melalui perperangan. Banyak suka dan duka yang dialami oleh kita sendiri ketika kita menghadapi semuanya itu. Ada yang tertindas, ada yang mati oleh karena korban perang, demikian juga ada yang harus trauma selama hidupnya. Firman ini juga menyapa kita bagaimana ketika pemazmur juga ingin menyadarkan kita kembali ketika mereka juga mengalami masa-masa perbudakan. Ketika bangsa Israel menghadapi perbudakan di tanah Mesir, banyak jeritan tangis yang mereka lontarkan kepada Tuhan melalui doa. Dan ketika Tuhan juga mengajak mereka keluar dari penindasan, mereka juga merasakan bagaimana di dalam penderitaan itu Tuhan tetap ada menaungi kehidupan mereka. Demikian juga kesaksian pemazmur pada hari ini. Itu juga menjadi kesaksian bagi kita ketika kita juga menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kita mengingat kebaikan Tuhan selama ini. Tetapi di saat penuh dengan persoalan kehidupan, kita kadang juga kita lupa dengan berbagai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Pemazmur menyadarkan kita semua sekarang ini bagaimana ketika Tuhan juga berkarya dan memakai para nabi untuk mewartakan berita pembebasan dari perbudakan. Demikian juga dengan kita, para pelayan-pelayan gereja. Demikian juga dengan para pemimpin-pemimpin negara kita, tetap menyuarakan perdamaian di tengah-tengah berbagai persoalan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, ketika Allah telah menyelamatkan umatnya, apa respon kita? Ketika Tuhan juga telah membebaskan kita dari berbagai penindasan, terlebih perperangan, apa respon kita? Oleh sebab itu, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu melebihi dari kasih yang ada di dunia ini. Ketika kita membantu orang, tentunya yang kita harapkan bantuan itu bisa kita dapatkan kembali. Ketika kita menolong seorang, kita juga mengharapkan kita juga bisa ditolong kembali kepada kita nanti suatu saat. Tetapi kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu melebihi, dan kesetiaan yang dari Tuhan itu untuk kita selama-lamanya. Apa respon kita dengan kasih setia Tuhan itu? Tentunya yang menjadi respon kita adalah bagaimana kita juga terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau kita tahu yang namanya perperangan, penindasan, demikian juga berbagai kejahatan itu menyakiti hati orang, Mari suarakan perdamaian. Mari ciptakan perdamaian. Mari hadirkan perdamaian
di tengah-tengah dunia ini. Mengapa demikian? Karena kasih setia Tuhan itu ada untuk kita selama-lamanya. Yang kedua, ketika kita terpanggil untuk menyuarakan kebenaran dan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tentunya kita juga harus sadar dan peduli dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya untuk diri kita sendiri, tetapi jadikanlah diri kita sama seperti Tuhan yang setia menghadirkan kedamaian bagi kita. Tetapi jadikan juga diri kita menjadi manusia yang peduli dan setia, yang menghadirkan damai sejahtera untuk kehidupan sesama. Oleh sebab itu, firman ini adalah gambaran sukacita pemazmur dan juga gambaran sukacita kita untuk menghadirkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukah saudara? Jawabnya harus mampu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan itulah telah Tuhan curahkan kepada kami. Tuhan telah menyatakan sebuah pembaharan budi kepada kami. Ketika Tuhan juga berprakarsa membebaskan kami dari belenggu dosa, dari belenggu perbudakan, dari belenggu penderitaan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah dibebaskan, kami telah dimerdekakan, dan kami telah diperdamaikan dengan berbagai situasi kondisi kami saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk anugerah-Mu ketika kami juga Tuhan izinkan untuk menjalani kehidupan kami ini dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Kami juga bisa kembali bekerja, berusaha, dan kami juga bisa melakukan berbagai aktivitas kami. Dan biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan anak-anak kami, biarlah Tuhan mereka juga menjadi pelita kami, pelita Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran kepada mereka. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan persoalan kehidupan oleh karena sakit penyakit. Berikan sukacita kepada mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan, dan Tuhan juga adalah tabib yang ajaib. Karena kami juga percaya, kami pun juga akan mendapatkan sukacita damai sejahtera-Mu melalui mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.